Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adakah sukacita dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus, yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Semua
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan minggu ini, diambil dari hukum Taurat pertama dan maksudnya. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubuat bagiku akan memberitahukan kemasyhuranku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Marilah kita sejenak mendengar warta minggu kita hari ini. Minggu kita bernama Minggu Judika, 3 April tahun 2022. Topik minggu, Kristus adalah tujuan iman kita. Kristus do pandang si tujuan. Warta umum yang pertama, jemaat meninggal. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 telah meninggal dunia Herlinawati Rebecca Boru Siagian, umur 42 tahun, anak dari Bapak H.U. Siagian almarhum, Ibu Boru Silayan, dari Jalan Mangarobean, sektor Labu Baru Timur. Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 telah meninggal dunia Ibu Mahina Boru Panggabean, Opusonya, umur 87 tahun, dari Jalan Sidomulyo 1 nomor 17, sektor Padang Bulan 2. Minggu hari ini 3 April 2022 diadakan acara kebaktian di rumah duka pukul 10 WIB dipimpin oleh Guru Huria Darmot Sitompul. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 3 April 2022 telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Hendrik Roland Simanungkalit, Ibu Arlina Leonita Robli Boru Hutapea, dari Jalan Sidomulyo nomor 8, sektor Padang Bulan 2, pindah ke HKBP Jati Asih, Resort Jati Asih. Yang ketiga, berita TK Ex Saudi HKBP Pekanbaru. Pendaftaran murid baru TPA, TKA, TKB dibuka pada bulan April sampai Mei 2022 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 8 WIB. Biaya pendaftaran diskon 50%. Adapun nomor yang bisa dihubungi Lestari Tampu Bolon 0812 6171 8016 dan Ibu Tiur Simamora 0813 7108 4209. Suara Koinonia pelayanan minggu hari ini 3 April 2022. Pendeta Victor Singal Silalahi STHMM Pendeta Resort melayani di HKBP Jalan Segar masuk pukul 8 WIB. Bibel Pro Mas Rio Sinaga melayani di GKP Air Kulim masuk pukul 10 WIB. Yang kedua, kebaktian anak sekolah minggu. Minggu hari ini 3 April 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah orang 1, orang 2 dan 3, kelas 3 SD sampai dengan SMP. Pada minggu tanggal 10 April 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah horong batita dan horong 1, batita sampai dengan balita, kelas 1 sampai dengan 2 SD. Yang ketiga, konven full timer HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin 4 April 2022, konven full time HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Perawang. Yang keempat, lansia. Pada hari Selasa 5 April 2022, senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna putih. Yang kelima, pembinaan guru sekolah minggu Resort Pekanbaru. Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022,
akan dilaksanakan pembinaan bagi guru-guru sekolah minggu Resort Pekanbaru oleh motivator, public speaker, and professional trainer, yaitu Bapak Perlindungan Marpaung dari Bandung. Acara dilaksanakan pada pukul 18 WIB bertempat di Gedung Ex-Saudi HKBP Pekanbaru. Nomor 6, Baptisan Kudus. Minggu tanggal 10 April 2022 diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat belajar baptisan kudus pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 15 WIB bertempat di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Nomor 7, kebaktian doa sektor di gereja. Pada hari Rabu 6 April 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja. Masuk pukul 19 WIB, diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang ke-8, ibadah doa Pasion. Mulai hari Selasa sampai dengan Kamis 12 sampai 14 April 2022. Pukul 19 WIB, tempat di gereja, diadakan ibadah doa Pasion, peringatan penderitaan Tuhan Yesus. Nomor 9, Jumat Agung. Peringatan Jumat Agung 15 April 2022, kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 7 WIB, 9 WIB, 11 WIB, dan 17 WIB. Nomor 10, Panitia Perayaan Pesta Parheheon Paropuan, Bazar. Hari ini Minggu 3 April 2022, Panitia Pesta Parheheon Seksi Paropuan mengadakan bazar pada pukul 7, 9, pukul 11 WIB. Mari kita dukung kegiatan tersebut. Kegiatan perlombaan Parheheon Paropuan. Minggu hari ini 3 April 2022, jam 15 WIB di Sopogodang, perlombaan akan diadakan. Perlombaan pesan berantai. Peserta tiap sektor terdiri dari 5 orang. Waktu perlombaan maksimal 10 menit. Pemenang yang dinilai ketepatan kalimat dan kecepatan waktu. Peserta akan didiskualifikasi bila berbalik untuk bertanya ke teman sebelumnya. Berikutnya rapat pada hari Senin 4 April 2022. Diadakan rapat panitia Parheheon Paropuan. Masuk pukul 17 WIB di konsistori. Diharapkan kehadiran panitia untuk mengikuti rapat tersebut. Berikutnya seminar. Pada hari Selasa 5 April 2022 akan diadakan seminar pukul 16 WIB tempat di gereja dengan tema Perempuan Tangguh. Sebagai narasumber, motivator, public speaker, and professional trainer, yaitu Bapak Perlindungan Marpaung dari Bandung. Dihimbau kepada seluruh perempuan huria dari setiap sektor untuk mengikuti seminar tersebut dengan pakaian nuansa batik. Perlombaan khotbah pada hari Minggu 10 April 2022. Kriteria perlombaan: waktu maksimal 15 menit. Muatan, isi, inti khotbah sesuai dengan tema yang memotivasi supaya hidup dalam kesehatan yang berdasarkan dari Filipi 2 ayat 2. Intonasi, mimik atau ekspresi, penampilan. Peserta terdiri dari 1 orang,
dan tidak Sintua Paropuan. Berikut jadwal pesta puncak Parheheon Paropuan HKBP Pekanbaru. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, kebaktian pukul 10.30 WIB digabung di Sopogodang dalam rangka pesta puncak Parheheon Paropuan HKBP Pekanbaru. Diharapkan kepada setiap sektor membawa silua dan juga jemaat gereja kita. Yang ke-11, penghiburan. Minggu hari ini 3 April 2022, pukul 13 WIB, penghiburan kepada keluarga Nyonya H.U. Siagian Boru Silayan di Jalan Mangarobian Sektor Labu Baru Timur, dipimpin oleh Diakones Ruslina Buru Hutapea. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Labu Baru Timur mengikuti acara penghiburan tersebut. Nomor 12, rapat panitia perayaan Paskah Ina Seresot HKBP Pekanbaru. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 diadakan rapat panitia perayaan Paskah Ina Seresot HKBP Pekanbaru bertempat di konsistori masuk pukul 16 WIB. Diharapkan kehadiran panitia dari gereja kita untuk menghadirinya. Nomor 13, bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan April 2022 dari sektor Bambu Kuning, Tenayan. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 3 sampai dengan 9 April 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Seksi Kesehatan, Seminar Remaja HKBP Pekanbaru. Pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, pukul 14 WIB sampai dengan 17 WIB, gereja akan mengadakan seminar remaja HKBP Pekanbaru. Topik seminar mengenal diri sendiri tentang pemahaman tumbuh kembang masa remaja. Narasumber psikolog Ibu Lita. Masalah kesehatan pada reproduksi dan edukasi seksualitas serta penyakit infeksi menular seksual. Narasumber Pendeta Rita Hasiane Simanjuntak STH dari Kerohanian dan Ibu Dr. Louis Boru Silalahi dari Medis. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi. Tinggalkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang ketiga, ayat 4 bagian B hingga ayat 14. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian Amanginang dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan untuk kita. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian Amanginang. Salam Horas. Jika ditanya bagi kita sekalian Amanginang dan saudara-saudara, apakah yang terpenting dalam hidup ini? Bagi kita, apa yang terpenting dalam kehidupan kita? Beberapa orang mengatakan yang paling penting adalah keluarga. Keluargalah yang paling penting, karena untuk keluarga saya akan melakukan apa saja. Saya mau berkorban untuk keluarga. Yang lain mengatakan, temanlah, pertemananlah, pardongan ma, paralealeon. Untuk teman, aku siap mati, kata anak Medan, kan itu kan? Aku rela berkorban untuk teman, katanya gitu. Kita apa yang paling penting, Amang? Ada yang mengatakan, anaklah yang paling penting, keluargalah, kesehatanlah.
Kalau kau kehilangan kesehatan, kau kehilangan banyak hal. Kau kehilangan uang, kau kehilangan sesuatu. Tapi kalau kau kehilangan kesehatanmu, apa artinya uang yang banyak itu? Katanya gitu kan? Penting berarti kesehatan. Apalagi jabatan, apalagi prestasi, apalagi pangkat, uang juga perlu. Penting nggak uang, Amang Inang? Begitulah. Jadi apakah yang terpenting dalam hidup ini? Jawab, Amang Inang. Kita menjawab dalam hati kita. Atau kalau belum tahu jawabannya apa yang paling penting, biar saya kasih tahu. Yang paling penting, untuk sesuatu yang penting biasanya kita menghabiskan waktu dan energi kita. Untuk yang penting apa itu, Amang Inang? Nah, kalau kita lakukan sesuatu untuk itu, habiskan waktu dan energi, berlama-lama kita di situ, sabar kita di situ, berarti itu penting bagi kita. Apa itu? Itulah. Kita jawablah dalam hati kita masing-masing. Jadi menurut survei, waktu kita, tenaga kita, energi kita kalau kita lakukan untuk sesuatu, berarti itu yang terpenting untuk kita. Dan gak ada yang salah dengan itu. Asal jangan seperti dulu ada profesor kami, Profesor Dr. A.A. Sitompul, ya kan, maha guru di STT sana, dia bilang semuanya penting katanya. Buku penting, belajar penting, daun-daun juga penting. Maaf ya, kotoran ayam itu penting juga katanya. Jadi pupuk katanya. Pokoknya sama dia semua penting. Nggak tahu ya kalau udah jadi profesor semuanya jadi penting gitu ya. Jadi kalau kita apa yang terpenting? Tentu Amang Inang dan saudara-saudara, banyak hal yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Banyak hal yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Kita kepingin itu berhasil. Sampai sekarang. Mungkin belum terwujud, tapi masih terus kita kerjakan, masih terus kita usahakan. Mudah-mudahan bisa kita mencapai itu. Kita bilang kan. Tapi sampai hari ini, apakah yang terpenting dalam kehidupan kita? Sesudah kita menjalani kehidupan kita ini, umur yang terus bertambah, masa demi masa kita lalui. Anak-anak yang kecil dulu sekarang sudah bertumbuh dan besar, mereka bahkan mungkin sudah berkeluarga. Sebagian orang dulu bersama-sama kita, sekarang tidak lagi bersama-sama dengan kita. Yang satu tetap tinggal, yang lain sudah pergi. Adakah sesuatu yang sangat penting yang kita perjuangkan? Terlebih dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Andai kata banyak hal yang bisa kita banggakan dalam hidup kita ini. Kata Rasul Paulus, aku lebih lagi. Karena apa? Andai kata hal-hal lahiriah boleh jadi privileges bagi kita, hak istimewa bagi kita. Paulus bilang, aku lebih lagi. Karena apa? Karena Paulus itu adalah seorang Yahudi yang begitu taat. Dia dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini adalah betul-betul orang Israel tulen. Dia itu bukan blasteran, ya kan? Dia orang Israel yang betul-betul hidup dalam hukum Taurat. Aku dari orang Israel, lahir dari seorang Israel. Aku marga Benyamin. Aku tamat dalam pendidikan atau kesarjanaan dalam bidang keyahudian. Kalau dia di wisuda, mungkin sekarang wisudanya si Paulus ini summa cum laude ini. Dia itu ahli dalam Taurat. Dalam hal melaksanakan ritus-ritus syariat-syariat agama, aku tidak bercela, kata Rasul Paulus. Banyak hal yang boleh kubanggakan, kata Rasul Paulus. Andai kata kita boleh membanggakan hal-hal lahiriah ini. Tapi kata Rasul Paulus, ya kan, ini kayaknya Paulus ini mirip kayak orang Batak ini. Orang Batak itu kan jangan terlalu percaya ini omongannya sebelum dia bilang alay. Ayat 7 kan, aku punya segala sesuatu, aku bisa membanggakan itu. Alay. Kalau orang Batak itu kan, tunggulah sampai dia bilang alaynya. Memang burju deh, ngeliling hutan deh. Alay, ya kan?
alai si huli mangging gue inget dong. Jadi Paulus bilang, banyak hal bisa ku beberkan, ku banggakan seharusnya. Tetapi sesudah aku mengenal Kristus, itu semuanya ku anggap kerugian. Ini istilah yang mungkin sulit kita mengerti juga ya, loh kok kerugiannya. Rugi. Tahu Amanginang artinya rugi. Pernah rugi, pernah merugi. Paulus bilang, sesudah aku mengenal Kristus, semuanya itu kuanggap sebagai kerugian. Bukan hanya itu, bahkan dia mengatakan, aku menganggapnya sekarang sebagai skubala. Skubala itu bahasa Yunani Amanginang, artinya sesuatu yang kita buang di jamban. Semua yang pernah kurahi itu, semua yang pernah kunikmati, semua yang pernah pegang itu, sesudah aku mengenal Kristus itu menjadi skubala, itu menjadi kotoran yang tidak berarti. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Saya membaca ini Amanginang, saya pikir Paulus ini lagi curhat ya. Kok segitu-gitunya dia ngomong ya? Sesudah dia meraih segala sesuatu dalam akademi, dalam kehormatan di tengah-tengah masyarakat, dalam bidang keagamaan, dia bilang semuanya itu menjadi sampah dan kotoran. Kok bisanya dia menghina? Apakah ini penghinaan terhadap akademik, penghinaan terhadap jabatan, penghinaan terhadap penghormatan, tata tertib di kehidupan masyarakat? Tentu bukan. Dan kita semua menyadari banyak hal yang penting seperti kita katakan tadi yang sampai hari ini masih kita perjuangkan. Dan tidak ada yang salah. Tapi ingat, janganlah semuanya yang pernah kita raih, yang pernah kita miliki, yang kita nikmati, itu menjadi penghalang pada pengenalan kita kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, biarlah kalau Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita, kepintaran, karunia pengertian, dan lain-lain sebagainya dalam kehidupan kita ini, itu akan semakin berharga apabila kita memakainya untuk semakin mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Saya kira itu salah satu yang penting Amanginang dari pemberitaan Paulus di sini. Tujuan yang paling penting seorang Kristen adalah bagaimana dia semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. I know whom I believe, kata Rasul Paulus. Aku kenal, aku tahu siapa dia yang kupercaya. Jadi kita tidak lagi percaya secara sporadis, tidak lagi percaya ikut-ikutan, tidak lagi percaya menjadi orang percaya hanya karena takut dikatain orang tidak pergi beribadah. Tapi kita betul-betul menyadari yang paling penting rupanya adalah bagaimana kita semakin mengenal Tuhan yang kita percayai. Akhirnya kita pun semakin bertumbuh menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Orang Kristen yang bertanggung jawab adalah orang yang tahu tugasnya setiap hari adalah semakin mengenal, semakin mengenali siapa Tuhan yang dia percaya. Amin, Amanginang. Itulah juga yang kita lakukan. Makanya saya percaya Amanginang, kalau kita hadir di sini, setiap minggu kita hadir di sini. Mungkin bangku yang sama yang kita duduki, minggu lalu udah kita duduk di situ, duduk lagi kita sekarang di situ. Minggu depan juga, tahun depan juga. Tapi setiap kali kesempatan ada kita beribadah di sini, saya kira itu adalah sebuah kesempatan yang harus kita kaitkan dengan bagaimana kita sebagai orang percaya nanti berharap bahwa kita akan mendapat keselamatan. Meskipun kita masih berada di dunia ini, tapi Tuhan telah menunjukkan kepada kita, menampakkan kepada kita hal-hal yang kekal. Meskipun kita hidup dalam dunia yang sementara, tapi Tuhan telah menganugerahkan kita penglihatan, pengertian tentang kekekalan. Supaya kita mengkaitkan apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita usahakan sekarang, apa yang kita lakukan hari ini, ada kaitannya dengan kekekalan. Inilah fokus kita. Inilah tujuan kita sebagaimana topik minggu kita hari ini.
tujuan dari iman adalah kepada Yesus Kristus. Jadi jangan salah fokus, jangan gagal fokus, tapi biarlah kita berfokus iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus yang awalnya adalah seorang penganiaya Kristen, dia yang dulunya begitu membenci orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, tapi dia telah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dan karena pengenalannya, ditangkapnya dia oleh Tuhan Yesus, itulah yang membuat dia tetap bertahan dan tahu sekarang semuanya itu menjadi sampah, menjadi kotoran bagiku, kuanggap sebagai kerugian. Justru supaya aku lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 10, yang kukehendaki ialah supaya Dia dan kuasa kebangkitannya, aku kepadanya belajar dalam penderitaannya, dan supaya semakin serupa dengan Dia. Ya. Jadi dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang meyakinkan dia bahwa sebenarnya tujuan Tuhan menangkap, memanggil, menggrab kita semua adalah supaya kita belajar dalam penderitaannya. Dan pada akhirnya sebagaimana akhir dari pasal 2, pasal 3 ini, supaya kita bisa hidup di dalam kebangkitan sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan Tuhan Yesus, sengsara Tuhan Yesus adalah pelajaran bagi kita, pelajaran yang tidak akan habis-habisnya sampai akhir hidup kita. Bagaimana Dia mau menderita, bagaimana Dia mau berkorban. Dan itulah sebabnya Paulus berkata, inilah yang akan kulakukan, bukan karena aku telah meraih semuanya itu, tetapi aku akan terus melakukan ini, yaitu berlari-lari menuju tujuan, menuju fokus, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ditangkapnya Paulus oleh Tuhan Yesus membuat dia semakin yakin, inilah jalur, inilah trek yang akan dia lalui sampai nanti pada akhirnya. Maka siapapun yang menghina dia, siapapun yang mengata-ngatai dia tidak akan goyah. Jadi saya kira ini penting juga amanginang bagi kita sekalian. Di dalam perkembangan zaman sekarang ini, zaman yang terus berubah-ubah, kecenderungan tren yang terus berubah setiap hari, dunia politik sosial budaya kita yang terus berubah pada saat ini, kita semakin yakin memang kita harus menetapkan standar-standar hidup kita yang nggak mungkin sama semua orang. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan kata-kata orang. Kalau saudara telah menetapkan standar hidupmu, apapun kata dunia ini, saudara akan tetap bertahan. Jadi jangan terbang kalau dipuji, jangan runtuh kalau dihina. Apapun kata orang, tetaplah hidup dalam standar di mana kau telah mengenal, inilah karunia Tuhan kepadaku. Kita akan tidak terlena oleh puji-pujian, tidak langsung lupa daratan karena dipuji. Puja-puji biasa itu, gak usah langsung merah mukamu itu. Jangan kau lalu merasa di atas awan, ya kan? Nothing to do with appreciation. Gak ada yang bisa kita lakukan apa-apa dengan apresiasi. Pokoknya kita kerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, jangan langsung runtuh karena dihina, karena diejek. Jangan langsung kau loyo, tetapi tetaplah bertahan. Ini standar yang telah kutetapkan. Aku akan hidup di sini. Tentang kekayaan, kemiskinan, tentang jabatan, tentang kehormatan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, itu hal biasa. Yang paling penting kita tahu standar yang telah kita tetapkan dan akan kita hidupi. Hari ini kita belajar bagaimana standar-standar sebagaimana Paulus sebagai hamba Tuhan. Pertama-tama menginang bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa untuk menetapkan standar kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, sama seperti Paulus, perlu ada perjuangan. Maka berjuanglah untuk hal yang lebih mulia. Berjuanglah untuk hal yang lebih baik. Kalau saudara berjuang dalam pendidikan, dalam studi, dalam pekerjaan, baguslah itu. Ini bukan mau mengatakan berarti segala sesuatu prestasi, pencapaian di dunia ini tidak penting. Tentu bukan itu. Paulus tidak mengatakan gak ada artinya kau belajar, gak ada artinya kau kerja habis-habisan. Bukan itu maksudnya. Bekerjalah, berusahalah, tapi berjuanglah
untuk hal-hal yang lebih mulia. Karena Tuhan juga telah melakukannya. Tuhan Yesus juga telah menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia berjuang kira-kira 32,5 tahun umurnya di dunia ini. Setiap hari, setiap menit, setiap detik hidupnya adalah perjuangan. Bagaimana dia mewujudkan suruhan Bapanya yang di sorga. Jadi standarnya bagaimana? Yaitu berjuanglah untuk hal-hal yang lebih mulia. Kalau saudara sudah menjadi orang baik, lebih baik lagi. Sudah jadi orang yang sabar, lebih penyabar lagi. Saudara sudah menjadi pengampun, cukup pengampun. Belajar lagi memiliki kelapangan hati untuk mengampuni dan menerima sesama. Pasanganmu, anak-anakmu, anggota keluargamu, hahanggim, pariwammu, natorasmu, semua orang yang ditempatkan Tuhan. Belajar semakin mau mengampuni. Jadi ini semua tentu perlu perjuangan. Paulus seringkali mengibaratkan perjuangan orang Kristen adalah militia Christi, prajurit Kristus. Itulah sebabnya dikatakan tadi di sini, aku berlari-lari, aku apa dikatakan tadi? Aku tidak lagi menoleh ke belakang, aku melupakan yang di belakangku. Ini kan gambaran seorang sprinter ini Abang Inang. Seorang petarung, seorang sprinter, dia itu akan berlari secepat mungkin. Dan dia tidak mungkin menoleh ke belakang. Sesaat dia menoleh ke belakang, seorang sprinter akan langsung tertinggal. Ini seorang pelari, dia harus terus maju ke depan, menatap ke depan untuk meraih goalnya atau tujuannya. Di bagian lain Paulus mengatakan, seorang prajurit Kristus adalah seperti seorang petani. Bukankah seorang petani harus memiliki kesabaran waktu dia menanam apa yang dia tanam, memupuk, menyiangi, membersihkan segala sesuatu sampai akhirnya dia bisa memanen dari apa yang telah dia kerjakan. Atau mungkin juga seorang petinju, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menundukkannya. Sebagaimana seorang petinju dia harus terus berlatih, jangan lengah. Itulah militia Christi, perjuangan seorang prajurit Kristus. Supaya kata Rasul Paulus, jangan yang lain ku khotbahi, asa unang naasing hujamitai, HP au gabi bolong. Yang lain ku peringati, ku nasihati, tapi aku sendiri tidak ikut. Aku sendiri tidak ikut dalam arak-arakan itu. Jadi perlu perjuangan. Bagaimana perjuangan ini kita definisikan dalam Inang, itulah sekarang yang dikatakan oleh Paulus. Meninggalkan apa yang telah lalu dan menatap, berlari-lari kepada tujuan yang lalu sudah berlalu. Yang lalu cukuplah sebagai pengalaman. Tak usah kita ratapi, tak usah kita tangisi masa lalu. Tapi apa yang kita lakukan adalah bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Standar yang kedua, menurut Rasul Paulus di sini, jangan kehilangan fokus, jangan gagal fokus. Tujuan iman kita adalah kepada Yesus Kristus. Kalau semuanya dikaruniakan Tuhan kepada kita, kekayaan, kesehatan, keluarga, persaudaraan, harta benda semuanya, baiklah itu kita pakai untuk semakin mempercepat langkah kita, semakin memfokuskan diri kita pada tujuan, pada panggilan Yesus Kristus. Panggilan yaitu upah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini berarti kita semuanya jangan lalai karena kekuasaan, karena uang, karena jabatan di dunia ini. Seseorang yang begitu mempercayakan hidupnya pada kekayaan, pada uang, pada jabatan, dia seperti seorang yang berjalan dan mengejar fata morgana. Semakin dikejar, semakin lari, semakin diteguk, semakin haus, semakin diteguk, semakin kering hidup kita. Semakin kita teguk, semakin kita hampa. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memakai semua berkat, semua karunia, semua saudara-saudara yang diberikan Tuhan kepada dia untuk semakin yakin inilah fokus, inilah tujuan. Jadi yang menginang dan saudara-saudara,
Biarlah kita semuanya bersukacita hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengaruniakan banyak hal dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di persekutuan kita ini, bersukacitalah kita. Yang paling penting, mari kita bersama-sama berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, untuk sesuatu yang lebih mulia. Dan kita percaya orang-orang yang telah memiliki fokus seperti itu, dia tidak akan mudah kecewa, dia tidak akan mudah putus asa, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain, karena dia tahu fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Sehingga kalau Tuhan sudah menyertai hidup kita, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya, pada akhirnya yang terbaik adalah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Amanginang dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita dan bersama-sama dengan anggota keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan betapa karunia, berkat yang kami terima dari Tuhan haruslah kami pakai untuk semakin memantapkan langkah kami menjadi pengikut Tuhan, berfokus pada tujuan panggilan iman kami, yaitu kepada Yesus Kristus. Janganlah Tuhan kami dilalaikan, kami menjadi lengah oleh karena kekayaan, oleh karena jabatan, oleh karena kemajuan zaman dan segala sesuatu yang bisa menggoda kami. Tapi biarlah kami Tuhan memiliki standar kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang mau berjuang, yang mau bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan kami mengikut Tuhan. Berkati Tuhan kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam usaha, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan sehari-hari. Tuhan mendahului kami dalam setiap langkah pemikiran dan perkataan kami, supaya semuanya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan mau meneladani pengorbanan-Mu, mau mengampuni, mau bersabar, dan semakin berlapang hati Tuhan untuk menerima keberadaan saudara-saudara atau teman kami, siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan memberkati perjalanan gereja-Mu, perjalanan umat-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kami semuanya dalam setiap rencana pengembangan pelayanan. Biarlah Tuhan gereja-Mu ini menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.